Ternyata Ricis pun masih ingat kepada Rian dengan membelikan oleh-oleh sepatu untuk sang suami yang justru telah digugat cerainya. Pemirsa Silet RCTI, kisah cinta Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana belakangan memang terus menjadi perhatian panas publik. Apalagi mereka sebelumnya tak pernah dikabarkan menjalin asmara, namun tiba-tiba saja sudah menggelar prosesi lamaran. Menariknya, warganet pun membandingkan kisah cinta Ayu dan Dana layaknya pasangan di drama Korea ternama Descendant of the Sun, yang mana sang pemeran wanita Song Hye Kyo jatuh hati kepada sosok tentara yang berjuang demi negara. Tak hanya itu, Dana juga disebut-sebut memiliki paras yang tampan juga jago bela diri seperti sosok Kyo Si Jin yang diperankan Song Joong Ki dalam kisahnya. Sebelumnya, Ayu pun sempat mengutarakan bahwa ia ingin memiliki suami yang mirip dengan opa Korea dan hal itu pula yang menjadi permintaan sang putri Bilqis untuk calon ayahnya. Lantas, apa kata Deva Indah kakak dari Fardana yang ditemui secara khusus oleh tim Silet tentang Fardana yang ganteng dan jago bela diri seperti di film drakor? Tapi dia bilang, oke bunda boleh pacaran, oke bunda boleh nikah asal sama orang Korea. Coba, ya gue bingung, negara kita kan Indonesia, so gue nyari pacar orang Korea gimana? Dianya kan, ya Bilqis kan lagi seneng Korea kali ya, namanya juga anak-anak, jadi pengen katanya punya papanya ya gitu, mau yang tinggi, putih kayak orang Korea. Ya Allah deh Bil, berat banget ujian emak lo. Ya nggak usah ditanya, itu mau. Yang pasti kalau kami diajarkan cantik itu dari atau ganteng itu dari hati gitu. Pada dasarnya papa saya dari dulu mengajarkan anak-anaknya baik laki-laki perempuan untuk aktif di bela diri ya gitu. Jadi adik saya Dana itu dia suka sekali bela diri seperti taekwondo, karate, silat. Sebagaimana saya pun juga suka dulu taekwondo, karate. Dan dia juga pernah ikut ke kegiatan seni budaya pemilihan remaja ceria juara 1. Kau dan aku tercipta oleh waktu. Menuju hari pernikahannya dengan Ayu Ting Ting, kebahagiaan itu pula dirasakan oleh keluarga mereka. Salah satunya hadir dari Deva Indah yang angkat bicara tentang sosok adiknya, Muhammad Fardana. Ia menjelaskan bahwa Dana merupakan pria kelahiran tahun 1993 silam, merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Setelah lulus dari sekolah, Dana melanjutkan pendidikan militer di Akmil Magelang hingga akhirnya menjadi perwakilan Angkatan Darat ke Jepang. Deva juga menegaskan bahwa sang adik statusnya masih single dan belum pernah menikah sebelumnya. Di sisi lain, ia pun mengaku sebagai abdi negara, Dana memang kerap menjalani tugas panjang seperti yang kini tengah dijalaninya di Papua selama 1 tahun. Lantas, akankah Ayu siap menikah dengan Dana yang mungkin mereka akan kerap dipisahkan oleh jarak karena tugasnya sebagai perwira TNI, atau Ayu yang rela ikut Dana kemanapun ia bertugas? Adik saya kelahiran tahun 93 bisa dipastikan adik saya satu single. Iya, single belum menikah. Belum pernah menikah apapun ya. Mau nikah siri, sere apa kan banyak juga. Ya Dana itu anak keempat dari 5 saudara ya. Laki-laki satu-satunya. Yang pasti dia anak yang lucu, humble,
penyayang, kalem, tapi juga tegas pendiriannya gitu. Adik saya Muhammad Fardana itu lahir dan besar di Jakarta, kemudian terakhir itu di SMA Presiden, masuk ke Akademi Militer Magelang, mendapat beasiswa ke NDA Jepang sebagai perwakilan TNI Angkatan Darat. Ya, yang pasti adik saya seingat saya masuk ke Akademi Militer itu 2012. Komunikasi, ya itu balik lagi karena dana abdi negara, kita harus merelakan waktunya terbagi-bagi gitu. Ya, sepengetahuan saya adik saya Dana itu setelah dari pulang ke Jepang, bertugas di daerah Jawa Timur, kemudian ditugaskan lagi ke Papua. Dia juga nggak mau pacaran, langsung kalau istilahnya kami itu tumbuh di tempat aja katanya kan, jadi nggak usah pacaran. Berarti dia emang tipikal yang nggak mau pacaran? Nggak mau pacaran, ya. Dia nggak melalui pacaran. Karena ya mungkin namanya tentara kan harus punya prosedur kan. Ya itu, ya tergantung mereka lah. Iya, dikenalin sih sama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kitanya masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok gitu. Jadi ya berlanjut terus. Alhamdulillahnya. Rasa cinta ini takkan berakhir. Lebih lanjut, terkait keputusan sang adik untuk menikah dengan Ayu Ting Ting, Deva mengaku bahwa keluarga mendukung dengan sepenuhnya. Ia pun membenarkan bahwa memang perkenalan di antara Dana dan Ayu baru terjadi pada Januari 2024 lalu. Bukan dijodohkan, namun mereka saling dikenalkan oleh ibu sambung Dana. Setelah 2 kali pertemuan, Dana pun meminta izin untuk menunjukkan keseriusannya dengan melamar Ayu. Oh ya, itu sudah pasti karena kami, apalagi semenjak mama saya meninggal ya tahun 2020, kami kakak-kakaknya, 3 kakak kandungnya dan adik yang bungsu ya sebagai pengganti ibunya gitu. Ya, alhamdulillah kalau kami baik 3 kakak kandungnya dan adik bungsunya ya Dana sering curhat apapun itu, bahkan dikit-dikit kan manggilnya Ayu ya, kadang orang Palembang itu Ayu, Dana, ini dong, ya, seperti itulah. Ya bagaimana kakak adik pada umumnya sih. Seperti yang diberitakan papa saya sebelumnya, adik saya belum pernah kenal. Dari kan dulu Pak katanya pernah ikut remaja ceria dan tidak pernah bertemu ya baru apa tuh katanya Januari itu ya 2024, kemudian minta restu pada papa saya, ya sudah kami sekeluarga mendukung apapun keputusan Dana itu. Jadi memang setahu pengetahuan saya Ya dikenalin, jadi bukannya dijodohin, dikenalin. Kalau dijodohin kan ada maksaannya, kalau kan dikenalin kebenaran mereka senang sama senang mungkin itu kali ya. Ya jadi dikenalin ya antara orang tua, terus mungkin ya udah berunding mereka ketemu gitu, 2 kali ketemu ya udah. Mereka mau ngelamar ya silakan, saya bilang, karena ibunya yang mereka bukan dari saya kan. Oh enggak, saya enggak ikut, ibu-ibunya itu yang ikut. Saya ikut pas formilnya aja kan. Ya memang sebelumnya udah kenal 2 kali pada, terus tukar cincin itu. berarti sebelumnya udah ada pertemuan 2 kali. Ya sebelum Januari itu betul. Ya silaturahmi. Kemudian ya Dana nyampaikan bahwa dia mau ngelamar. Nah, tadinya kan saya nggak begitu kenal yang mana, saya bilang itu yang artis Pak katanya. Oh iya sudahlah kalau mau kemauan kamu ya silakan, saya bilang. Nggak lama ya udah tukar cincin katanya, ya silakan ya, nama orang tua ikut aja gitu kan. Baik, ganteng, seiman ya alhamdulillah. Dipertemukan sosok laki-laki yang tanggung jawab, seiman, kerja keras. Setelah proses lamaran, Ayu dan Dana kini tinggal selangkah lagi untuk menuju pelaminan. Meskipun mereka dan pihak keluarga masih belum memberikan tanggal pasti kapan pernikahan akan dilangsungkan. Lantas, seperti apa wejangan dari kakak serta ayah untuk Dana dan Ayu sebelum akhirnya mereka akan melangkah ke jenjang berumah tangga? Kan ya karena
sebagai anak tertua ya, yang dulu saya timang-timang gendong-gendong, saya masih ingat betul rambutnya ikal, kemudian bibirnya merah, selalu senyum gak henti-henti, anaknya lucu, kalem, pelindung kami, kebanggaan kami, keluarga bakal Indonesia. Ya yang pasti apapun itu kami dukung dan bangga dia sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri gitu aja. Ya untuk Adik Dana menikah itu adalah ibadah terlambat seumur hidup. Jadi apapun pilihannya, semoga itu yang terbaik dan kami akan mendukung apapun keputusan dan. Ya itulah saya kemukakan tadi itu kan udah bertanyakan, saya nggak mau ngelihat latar belakang siapapun, nggak mau ngelihat. Pokoknya yang penting ini mereka sama-sama senang, silakan. Jadi saya nggak ngelihat bahwa dia itu sebagai artis, enggak. Yang penting mereka cocok, ya saya ini terusin dah. Ya namanya yang mereka mau nikah mereka kan, ya kita dukung aja. Ya doain aja gitu. Yang terbaik. Terbaik jodoh buat Ayu. Siapapun dia, niat baik, tulus, ikhlas. Tahu Ayu ya Apa punya adanya. anak ya, bukannya buat Ayu aja kan, tapi mesti anak sama keluarga. Dari heboh kisah cinta Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana yang disamakan netizen dengan drakor Descendants of the Sun, maka inilah heboh liburan Ria Ricis dan Moana di Jepang. Ya, usai menghadiri sidang perdana perceraiannya dengan sang suami Teguh Rian yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan 19 Februari kemarin, Ricis bersama sang buah hati langsung terbang ke Jepang untuk berlibur sekaligus menenangkan diri. Tapi, ada satu kejadian yang cukup menyita perhatian netizen, khususnya saat Ria Ricis berbelanja oleh-oleh di sebuah toko sepatu yang ternyata merupakan toko sepatu favorit Teguh Rian di Jepang. Ya, selain membelikan 3 pasang sepatu untuk Moana, serta mempersilahkan suster dan beberapa tim kerjanya untuk juga memilih sepatu-sepatu kesukaan mereka, ternyata Ricis pun masih ingat kepada Rian dengan membelikan oleh-oleh sepatu untuk sang suami yang justru telah digugat cerainya. Suster juga lagi pada pilih-pilih, Ica lagi pilih-pilih. Suster beli yang banyak ya, Osha mau beli satu. Kamu beli gak? Ya udah tinggal ambil. Ngomong maunya ya malu ya. Cari lagi siapa tahu masih ada anaknya. Pokoknya aku kalau masalah beli oleh-oleh tuh aku udah paling semangat itu. Oh sini. Allah lucu banget, siapa sih? Tapi ini kegedean. Streon, widih, keren banget. Masya Allah. Atau ini nih. Nih, yang yellow. Oh, Wih, cakep. Kayak Onitsuka dia muat kan segitu. Yang hitam apa yang kuning? dua-duanya. Oh sih, Beli iya banyak dong. lah mumpung di sini. Lengkap. Dia yang minta tuh, pakein yang ini, Cis. Oh, pilihan dari Mami Mel. Oke kan? Ini adalah toko sepatu kesukaannya Papa Moana. Katanya Ica sih di sini di Jakarta ada yang enggak. Papanya Moana suka yang mana ya? Sebenarnya aku lirik, aku suka banget tadi sama yang ini. Itu nggak sih? Papanya Moana belum punya nih. Papa Moana pilihin buat papa yang mana? Bagus nggak Mi buat papa Moana? Dia belum punya sih yang ini. Kita sih tentu sama lah. Cuman kan kembali lagi kepada klien kita. Yang harus saya sampaikan intinya adalah saya tidak akan membalas istri saya karena dia sampai kapanpun mau alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Yang bikin kuat senyumnya, dia ceria sekali alhamdulillah. Aktifnya. Moana ceria banget, pemirsa Masya Allah. Dia capek, misalnya pulang syuting malam atau pulang kerja udah kecapean, terus lihat Moana senyum itu udah yang wah tiba-tiba baterainya full gitu. Oh iya, kalau sifatnya iya, kalau mukanya mirip laki, kalau kelakuannya mirip ibunya. Ricis bahkan masih hafal betul dengan koleksi sepatu yang dimiliki Rian, nomor yang dikenakan, hingga model sepatu favorit Papa Moana. Demikian kini Ricis memanggil Rian yang dulu justru kerap dipanggilnya dengan panggilan sayang, suamiku. Dan setelah sibuk memilih, pilihan Ricis untuk Rian akhirnya jatuh pada sepatu branded berwarna ungu dengan seri Low Man Shoes. Lantas benarkah oleh-oleh sepatu dari Ricis menjadi pertanda Ricis mulai luluh dan ingin rujuk? Aku dulu 42, kata Ajir. Kecil. Ya, kecilan maksudnya. Jadi dia 43 deh. Tolong tanyain 43. Tapi dia punya sih warna abu, dia udah punya. Dia nggak suka warna gonjreng sih. Tadi ungu udah bagus banget sih, udah kece. Ini juga oke sih.
Tuh, kece banget. Mendingan yang high atau yang low ya? Mending low. Iya udah yang low aja. Naik semua. Bu Ica, ganti sorry yang ini aja jadinya. Kalau itu sudah pernah terjadi, bahkan dengan pihak keluarga sudah, dan kami ketahui itu ada. Terakhir kita tanya ya masih tetap ke pengadilan. Tetangga saya dan kalau misalnya ada berita-berita di luar yang gak enak, itu tidak merupakan anugerah terindah sekali buat kita berdua ya sayang ya. Jadi insya Allah ini amanah dari Allah, harus sebaiknya kita jaga, apalagi anak perempuan ya. Karena kan kalau kita tahu kalau itu anak perempuan kita didik dengan baik, dia sendiri nanti yang menarik kita di surga nanti insya Allah. Amin, amin. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain, gitu aja. Gak apa-apa, udah biasa, namanya juga sosial media gitu sih. Karena kan aku juga punya buku ya aku ketik sendiri, novel aku kerjakan sendiri. Jadi ya mungkin orang-orang spekulasinya aneh-aneh kesana kemari, padahal nggak juga. Menepikan heboh, kisah cinta Ayu Ting Ting dan Dana yang disamakan netizen dengan drakor Descendants of the Sun serta Ricis belikan oleh-oleh sepatu untuk Papa Moana. Lantas, ada apa dengan veteran Putra Onsu yang ditemukan pingsan di kamar mandi? Dan seperti apa pula kisah menyeramkan yang hadir dari kontrakan 1000 pintu di Cikarang, Bekasi yang kini terbengkalai?